Bapak bisa bayangkan, juru damai Yusuf Kalla itu diakui seluruh dunia dan kita hormati semua. Ribuan nyawa habis di Poso dan Ambon. Sekarang ada pihak yang menuduh dia pemecah belah agama. Oke, sampai pada sesi terakhir kita di Rakyat Bersuara, closing statement, menyatakan menutup, tapi saya berikan kesempatan pada Bung Ade untuk panjang, nanti saya berikan lagi terakhir untuk pantun, ya. Karena belum bicara udah 3,5 jam. Iya, menunggu saya. Oke, baik. Terima kasih Bung Aiman. Ya, sekali lagi saya sampaikan dari awal kita berdiskusi terkait persoalannya sangat-sangat sensitif sekali, bahwa ini bukanlah suatu permainan narasi, bukan juga suatu permainan politik. Karena seperti abang saya bilang tadi yang bersepeda bahwa ini jangan membuka kotak Pandora, itu saya sepaham. Bahwa memang luka masa lalu, kemudian Bapak Yusuf Kalla tidak ada yang bisa menafikan itu, bahwa Pak JK adalah aktor yang mendamaikan. Mengambil alih dari Menko Kesra pada saat itu, dengan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk bangsa ini, itu kita akui dan kita apresiasi setinggi mungkin. Bahkan saya pun menganggap beliau adalah ayah perdamaian untuk Indonesia. Bahwa kemudian isu sensitif ini saya sampaikan dari awal bahwa ada dua unsur ketika pelaporan itu. Saya berbicara hukum karena saya lihat tadi perdebatannya ke hukum ya, bahwa objektif subjektif. Laporan itu harus ada unsur dua ini tadi. Nah, unsur subjektifnya ini nggak ada. Niatnya nggak ada. Kalau unsur objektif, peristiwa pembicaraannya ada. Yang dikutip dianggap bersalah ketika memotong. Kan itu intinya. Iya kan? Ketika dipotong ini menjadi persoalan. Jadi salah di dalam pemahaman kata-kata tadi. Tetapi kalau kita menonton utuh, kemarin Alay juga mensomasi Pak Yusuf Kalla. Jujur. Siapa? Pak Yusuf Kalla kita somasi juga melalui Alay kan. Saya kebetulan pada saat itu diminta untuk menjadi dalam konteks ini. Dalam konteks ini. Siapa yang mensomasi? Alay itu Aliansi Advokat Lintas Agama. Termasuk Anda juga? Saya diminta sebagai juru bicara pada saat itu. Okay. Dan saya menyampaikan. Nah, ketika kita berdiskusi panjang lebar, akhirnya kita temukan satu rangkaian bahwa tidak ada subjektifnya. Nol. Sehingga ini bukan satu, ya seperti yang dikatakan abang saya tadi, Pak Dokter, bahwa ini tidak ada unsur pidana. Tipis, setipis kertas, betul-betul kena air selesai ini barang, gitu loh. Hal ini yang membuat saya menjadikan bahwa hal ini tidak perlu dilanjutkan dan membuang waktu untuk proses penyelidikan. Tapi monggo Skerso, teman-teman Gamki, kalau misalkan mau melanjutkan monggo, saya tidak memiliki kapasitas untuk melarang. Kemudian teman-teman juga yang mau melaporkan balik, katakan ada counter di sini. Bahwa ini Anda menyampaikan begini, Anda harus memiliki bukti kuat kan? Kemudian kalau itu tidak ada, kan ini bisa dibalikin Bang Aiman. Sebuah laporan, kalau dia tidak terbukti, itu bisa dilaporkan balik. Sebagai pengacara Pak JK di sini, wajar untuk menantang itu. Oke, kalau you mau lanjut, monggo, kita lanjut. Dan kalau misalkan ini tidak terbukti, SP2 lit atau SP3, maka persoalan ini aku kick balik. Clear? Tuh, kalau mau diserahkan secara kontestasi hukum, kita berbicara pada kontestasi hukum. Nah, tetapi sekali lagi saya sampaikan malam ini adalah bukan gagah-gagahan yang indah untuk dibicarakan. Ini bukan gagah-gagahan yang indah untuk diperdebatkan. Kenapa? Peristiwa Ambon juga keluarga saya menjadi korban di situ, Bung Aiman. Tante saya juga korban. Dia menikah dengan orang Ambon di Bank BNI, ya pada saat itu salah satu bank. Kemudian tante saya meninggal. Dan itu saya rasakan kesedihan itu, gitu loh. Betapa perihnya gitu kan. Yang tidak tahu menahu persoalan menjadi korban. Inilah satu, kalau saya bilang kalau nggak bisa bahasa kotor, sontoloyonya orang-orang politik yang selalu membawa agama di sini. Di sini sontoloyonya mereka. Karena kalau kasar tadi nggak boleh kan. Tapi ini sontoloyo banget.
Ya. Kalau saya bilang bahwa kemudian ada yang mengorkestrasi dengan potongan video, saya sepakat kejar. Jangan Bung Ade Armando yang dikejar, tetapi kejar pemotong video. Saya sepakat itu. Ayo kita kejar bersama-sama. Karena ini bukan seksi, bukan gagah-gagahan, nggak keren kok ini untuk dijadi suatu pembahasan. Kenapa? Karena ini sangat sensitif, Pak. Kami keluarga korban, teman-teman ada keluarga korban. Apakah Anda datang pada saat ini terjadi? Ada Anda di situ. Anda mampu menyelamatkan itu? Tidak, bos. Perihnya kami rasakan, kami yang mengubur dengan upacara seadanya. Sakit, Bung Aiman. Iya kan? Cuman ya sekali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman di sini kita sepaham bahwa perdamaian perlu adanya kesadaran intelektual kita bersama-sama, karena ini adalah forum diskusi yang terhormat ya. Bahwa saya sangat menghargai seluruh pendapat teman-teman Gamki, silakan. Tapi tentu ada risiko. Pengacara Pak JK juga memiliki kapasitas yang sama. Ada hak hukumnya juga Pak JK kan di sini kan. Ya silakan, monggo. Kita lihat, kita adu. Apakah ini bisa lanjut atau tidak? Tetapi sepengalaman saya, sesuatu yang tidak ada subjektivitasnya, maka tidak akan mungkin naik untuk sampai ke tahap penyidikan. Dia hanya di penyelidikan. Dan ini bisa SP2. Itu yang saya sampaikan. Dan saran saya kepada kita semua bangsa ini, marilah kita, kalau kita mau berantem terkait politik, boleh sah-sah saja. Tapi tolong tidak bermain narasi tentang agama. Terima kasih Bang Yaman, sedikit aja. Oke. Itu. Pantunnya nanti belakangan? Ya. Pantun? Nanti belakangan. Oke. Oke, closing statement. Saya berikan waktu 2 menit saja untuk masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bung Said Didu. Puang, silakan. Saya datang sini karena betul di puncak was-wasnya saya. Karena 2 hal. 1, juru damai Yusuf Kalla dituduh pemecah belah bangsa. Yang kedua, masuk ke isu yang sangat sensitif adalah agama. Dan saya menganggap ini sangat rawan. Sangat-sangat rawan. Bapak bisa bayangkan, juru damai Yusuf Kalla itu diakui seluruh dunia dan kita hormati semua. Ribuan nyawa habis di Poso dan Ambon. Sekarang ada pihak yang menuduh dia pemecah belah agama. Lepas siapa yang memanfaatkan. Dan tadi saya dengar pengacaranya, dan mohon maaf, yang melaporkan ini satu agama. Jadi sangat sulit dibantah bahwa ini adalah isu agama. Dan masih ngotot bahwa akan memperkarakan. Itu saya was-was sekali. Malam ini saya was-was sekali. Nah, cobalah. Ini saya katakan ini bukan isu agama, tapi di agama, dibungkus agama tapi untuk gerakan politik. Mohon maaf, kenapa saya katakan demikian? Yang diserang Pak JK bukan hanya, saya katakan tadi, bukan hanya ceramah di UGM loh. Masuk tentang kata-kata keos yang saya katakan bukan Pak JK. Masuk tentang peran di Jokowi, masuk tentang utangnya. Nah, artinya ini politis. Tidak bisa dibantah bahwa ini politis. Nah, sangat bahaya sekarang karena politisi ini saya lihat ini anak-anak kemarin sore yang tidak tahu sebenarnya tentang bagaimana rawannya bangsa ini. Gitu loh. Nah, dia seakan-akan bermain-main dengan isu yang sangat bahaya. Jadi saya berharap di panggung ini, mari kita nasihati mereka. Ini Anda bermain dengan api yang sangat besar, yang bisa menyala. Jangan lakukan itu. Nah, ini menurut saya ada upaya sekarang mempolitisasi agama yang dilakukan menurut saya politisi-politisi kemarin sore lewat pansos untuk menaikkan kredibilitas dia. Saya kasih contoh. Itu saya nggak kenal mereka. Saya ini orang lama sekali di berbagai hal, tapi saya nggak pernah ketemu mereka. Tapi jangan sampai kalian politisi-politisi kemarin sore mencoba main dengan permainan ini. Ini sangat bahaya, sangat bahaya. Nah, ini saya dan mungkin juga Allah ingin menyelamatkan bangsa ini. Kenapa yang diserang Pak JK? Kalau hanya saya diserang, mungkin bisa terjadi. Nah, Pak JK diserang,
semua orang tahu peran Pak JK dan pasti kami semua akan bersatu bahwa kalian yang ingin memprovokasi agama lewat Pak JK, kalian akan gagal. Clear. Kalian akan gagal karena akan berhadapan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berwatak waras. Saya yakin itu. Lepas dari agama apapun. Faktanya, seagama yang dituduh bahwa itu dinistakan, tokoh-tokohnya ketemu Pak JK dan menyatakan tidak ada yang salah. Dan saya sangat heran ada sempalan yang mempolitisir ini. Dan sangat susah dibantah bahwa ini politik karena begini. Kebetulan satu golongan agama melaporkan, satu partai yang melaporkan, dua partai yang melaporkan, yaitu PSI dan Golkar. Golkar itu sekarang partainya Jokowi. Jadi itu. Yang Golkar siapa yang melaporkan? Idrus Marham 2 kali. Bukan melapor, tapi menyerang Pak JK. Menyerang Pak JK. Nah, menyerang Pak JK. Nah, kan kita tahu Bahlil siapa. Jadi maksud saya begini, Pak Barasman nggak usah. Jadi maksud saya, aku bukan mau membantah bang, ya, cuma mau bilang bahwa ketua umum Golkar itu kami bang, Kompromi kami bang, Bahlil bang. Iya. Nah, beginilah. Jadi bahwa ini politis, apa urusannya Golkar ikutan? Iya kan? 2 kali loh Golkar menyerang Pak JK lewat Idrus Marham. Ya Golkar. Jadi ya. Nah, jadi ini politis sekali. Tidak ada kaitan sama sekali pernyataan Pak JK dengan Golkar. Atau Golkar muncul pasang badan untuk menyerang Pak JK. Artinya politis sekali. Saya nggak tahu kalau Bang Idrus Marham itu disebut-sebut, saya undang-undang nanti ke sini. Ya, nah, bukan. Dia 2 kali menyerang. Dan saya ini orang Golkar paham, tidak mungkin si Idrus Marham itu berani melakukan itu tanpa restu ketua umum. Oke? Nggak mungkin. Ya. Nah, lepas dari segala ada politik ini udah politik, bukan lagi isu agama. Jadi saya mengingatkan teman adik-adik yang menggunakan agama untuk isu politik, hati-hati. Musuhmu seluruh rakyat Indonesia. Clear. Rasman silakan. Baik, terima kasih. Di closing statement ini saya ingin menyampaikan begini. Setelah melihat perdebatan yang begini panjang dan tensi yang begitu meninggi, saya melihat Bung Pangi Sarwi yang jarang marah tiba-tiba jadi marah. Jadi harus saya ingatkan pula tadi. Iya. Jadi Pak JK itu sama saya posisinya kalau di adat sama-sama Sumando Minang. Istrinya orang Minang, istri saya orang Minang. Bang Ade orang Minang. Nah, tapi serunya kita sekarang bahwa inilah perdebatan. Saya mau bilang begini. Dalam ajaran agama ada satu ayat yang menyatakan begini. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Sifat manusia adalah lupa dan dosa. Jadi mau dia mantan presiden, mau dia mantan wakil presiden, raja, mantan raja, salah dan dosa sifat manusia. Karena itu kita berpikir objektif. Kalau memang Pak JK mungkin keliru, tidak salah juga beliau bisa meluruskan. Tapi kalau dia istiqomah dengan pendiriannya, biarkanlah dia melaporkan atau orang yang mendukung beliau untuk melaporkan Bung Ade Armando. Begitu juga sebaliknya, kalau Bung Ade Armando beranggapan bahwa pendirian beliau istiqomah untuk itu dan tidak punya niat dalam hatinya untuk merendahkan, memotong, mengedit sehingga menimbulkan kekisruhan, maka biarkan itu berproses. Toh kita sepakat tadi apa yang disampaikan Bung Pangi Sarwi bahwa kita sekarang goalnya kemana? Ya hukum. Kemana kita harus bawa ini? Perdebatan malam ini ujungnya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan persoalan, ya dibawa ke ranah hukum. Maka ada yang menurut saya sangat sensitif. Memang kalau dialog ini kita anggap menimbulkan perpecahan antar umat beragama, maka kita menjadi bahagian yang menurut saya harus ikut mencerahkan anak bangsa supaya mereka tidak terprovokasi. Karena kita sedang melakukan muzakarah. Kita sedang melakukan diskusi.
tentang apakah pernyataan Pak JK ini diukur melalui intelektual dengan standing posisi masing-masing salah atau tidak. Apakah tindakan dari Bung Ade Armando ini secara intelektual dan standing position salah atau tidak. Tapi kalau saya menyarankan bahwa islah itu lebih baik, berdamai lebih baik, saran saya tidak usah laporan terhadap Pak JK dilanjutkan dan jangan juga laporan terhadap Bung Ade Armando dilanjutkan. Sepakat nggak? Prinsip tabayun. Sepakat. Tabayun. Tabayun. Yang kedua, bagi saya Pak JK benar adalah tokoh bangsa. Jangankan jadi wakil presiden, Adinda Aiman, Bung abang kita Pak Said Didu yang pernah jadi sekretaris menteri. Begitu juga dengan Bang Ferdinand. Jadi menteri susah setengah mati, apalagi jadi wakil presiden. Karena itu jabatan beliau adalah jabatan yang sangat prestis, tidak mudah bagi semua orang. Tentulah kita yakin Pak JK tidak sedang memprovokasi. Beliau menyampaikan itu di satu ruangan bait atau rumah Allah di masjid pada bulan Ramadan dengan para audiens orang Islam. Tentu beliau menyampaikan itu sebagai ingatan masa lalu agar bangsa ini tidak terpecah belah oleh isu yang terkait dengan agama. Jadi maksud Pak JK baik. Lalu maksud Pak Ade Armando mungkin juga baik. Kok Pak JK begini ya? Kan bertanya. Maka tugas kita sebagai lawyer adalah membela hak hukum klien. Saya sarankan kepada adinda saya, Abdul Hadi, saya tidak berani menggurui adinda, karena adinda juga pakar. Cuma saya mengingatkan bahwa kita sebagai lawyer adalah membela hak hukum klien kita. Karena itu, profesi kita sebagai officium nobile adalah pekerjaan yang mulia. Akan sangat mulia kalau malam hari ini kita sepakat mengakhiri persoalan antara Pak JK dengan laporan yang dilaporkan oleh Gamki dan laporan yang terhadap Bung Ade Armando. Tapi karena Bung Ade Armando mungkin pengikutnya kecil, tidak pernah jadi menteri, pernah juga ditelanjangi tadi, walaupun saya kritisi, adindaku tidak boleh ngomong begitu harusnya. Ya, hanya jadi komisaris saja. Ya nggak hanya loh. Saya belum dapat nih menteri belum. Komisaris nih bang. Hah? Komisaris gitu. Iya, enggak. Beliau ini udah komisaris maksudnya. Bung Ade Armando komisaris. Komisaris saya tadi. belum. Saya baru komisaris rumah tangga. Lalu, saya apa poinnya saya katakan? Saya memang mendengar pernyataan Bang Said Didu memang agak khawatir saya Bang. Kalau sampai kita berpikir perdebatan ini membawa nuansa sara. Tapi kalau kita belajar bahwa adanya pembunuhan di Poso karena pemahaman agama yang dangkal, kan itu poinnya ini. Emang kenapa di Poso? Emang ada di sana Yahudi yang bunuh orang Poso, yang bunuh orang Islam, yang bunuh orang Kristen? Tidak ada. Emang apa yang ada di tempat-tempat lain di Ambon? Tidak ada. Karena kedangkalan mereka berpikir dalam Islam, kedangkalan mereka berpikir tentang kekristenan, maka mereka saling bunuh. Yang akhirnya mereka akan merugi. Maka jawabannya, dalam Islam membunuh yang bukan pada haknya, maka dia pasti fasik dan masuk neraka. Dan keyakinan saya, ajaran Kristen juga pasti begitu. Karena menurut saya yang saya dalami, saya tanya, jadi begini, saya ini memang Muslim. Tapi saya selalu diskusi, termasuklah malam hari ini saya bawa pendeta Dr. Andus Richard Simanjuntak. Berdiri, silakan. Saya berdiskusi dengan beliau. Pak Pendeta ini? Ya. Oke. Saya berdiskusi dengan beliau, memang dalam ajaran Kristen tidak ada yang namanya syahid. Dan memang menurut beliau, Pak JK agak kepleset. Tapi kalau belajar dengan konsep Al-Quran tadi, apakah Pak JK tidak boleh salah? Pasti boleh salah. Kan bukan malaikat. Maka poin pentingnya adalah, saya berharap diselesaikan. Baru yang terakhir.
Bang, bentar bang, saya boleh nggak Iya. tanya? Boleh kasih mikrofon? Dasi Pak Richard Simanjuntak. Boleh kasih mic? Silakan ini. Silakan Pak David bicara. Oke. Namanya David Richard Simanjuntak. Boleh Ini maju mic-nya ke nih depan. yang di depan Maju ke depan sini Pak. Bang Isarwi. Ya, coba jelaskan surat Matius dan Timotius tadi. Enggak, bukan. Saya mau tanya soal Pak JK. Saya pinjam ya Bung Pangi ya. Oke. Oke. Pak Pendeta boleh perkenalan dulu. Nama Pak Pendeta siapa? Terima kasih. Ya. Saya Pendeta David Richard Simanjuntak Dari gereja atau dari Gereja El Bethel, di El Bethel, Jakarta. Jakarta. Oke, pertanyaan saya singkat. Menurut Pak Pendeta, apakah apa yang disampaikan oleh Pak JK itu sebuah penistaan agama Kristen atau tidak? Ya, jadi kalau lihat konteksnya, karena tadi semua itu adalah rangkaian Iya. yang Sudah lihat videonya Pak ya? sudah Yang lengkapnya juga sudah lihat? lengkap, Oke. bahwa beliau adalah menceritakan, menerangkan, Iya. mengingatkan Oke. bahwa Kristen dan Islam akibat perpecahan di Poso Konflik, sama Ambon itu akibatnya mengakibatkan masing-masing saling bunuh. Dan hanya di sisi lain yang saya lihat di situ kata-katanya, kata Syahid tadi itu memang tidak ada di Kristen. Oke. Jadi kalau di ujungnya ternyata Pak JK itu hanya menerangkan narasi tadi, saya pikir ada sedikit pemikiran atau pendapat yang salah. Oke. Makanya langsung bereaksi dari kawan-kawan Gamki atau kawan-kawan yang lain, termasuk saya juga. Saya bilang sama Pak Rasman, ini memang salah udah. Tapi tujuan Pak JK itu bukan seperti yang dipikirkan atau yang disimpulkan bahwa Pak JK punya keinginan atau niat atau mensria tadi untuk menjelek-jelekkan atau menuduh bahwa ada ajaran Kristen itu Syahid. Itu dia. Jadi seperti itu Pak. Oke, baik. Ya. Jadi maknanya berbeda dengan diksi yang disampaikan. Diksinya juga mungkin ada sedikit kepleset bahasa Bapak tadi. Ya. Tapi maknanya jauh dari unsur. Ya, tidak ada tujuan yang saya baca situ. Saya baik. lihat tidak ada tujuan Pak JK untuk menista tadi atau menjelek-jelekan. Baik, terima kasih Demikian. Pak Pendeta. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan dikit lagi Dinda. Silakan. Jadi terkait dengan kasus Bang Ade Armando, ya karena beliau Dipersingkat, nampaknya ya. akan terus dilaporkan. Tadi saya berdiskusi tadi, maka kami dari Jokowi Gibran lebih kurang ada 100 pengacara. Tentulah kita akan memberikan bantuan hukum kepada beliau. Pada Kalau Bung beliau Ade. berkenan, ya. Oke. Seandainya laporan ini lanjut. 100 Lalu, pengacara, oke. iya pengacara untuk membantu ya. Karena bagi kami beliau ini bisa juga salah, bisa juga benar. Oke. Tapi hak-haknya kita bela. Oke. Kemudian saya tidak mau mendapat kesan malam ini begini. Tentang Pak JK tadi kan diulas juga misalnya tadi oleh Bang Pangi, Bang Said Didu. Bahwa muncul persoalan keluarga, kasus dan lain sebagainya. Bukan berarti pemerintahan Pak Prabowo Gibran sekarang melakukan kriminalisasi. Bukan. Ini proses hukum yang sedang berjalan. Saya hanya mau katakan bahwa Pak Jokowi tidak ikut-ikutan di situ. Nanti. Berikutnya adalah, enggak kan Singkat, tadi Bang, ada singkat, poin Bang. itu tadi ya? Terakhir ya Bang ya? Iya. Oke. Kemudian tentang posisi pemerintahan. Saya sebenarnya kalau ingin dalam mengulas tentang invisible hand di kasusnya Pak Jokowi, kaitan ijazah yang 2 tahun tadi, saya ingin menyampaikan ke Adinda, sepanjang tidak ada menyerang pribadi orang lain, saya akan ulas lebih dalam pada pertemuan berikutnya. Yang penting jangan saya dihujat, dimaki dan dihina. Supaya apa yang dilakukan rakyat bersuara ini akan bersuara terus untuk rakyat Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan mohon maaf kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan selepas jeda, tetaplah bersama kami.